Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda zaman now. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini perekrutan calon petugas Sensus Pertanian 2023 sudah di tahap wawancara. Hampir semua kabupaten sudah memasuki tahap wawancara. Seperti video saya sebelumnya di mana penjelasan mengenai apa yang harus teman-teman lakukan ketika ada pertanyaan seperti di video saya tersebut itu sebenarnya secara tidak langsung adalah kisi-kisi atau apa yang akan ditanyakan ketika proses pelaksanaan wawancara nanti. Namun ternyata setelah saya selidiki lebih lanjut dan saya telaah lebih dalam lagi, ternyata ada aspek-aspek lain yang juga dinilai dalam kegiatan wawancara petugas Sensus Pertanian 2023 nanti. Secara umum, yang namanya tahap wawancara itu pasti kita akan ditanyakan mengenai kepribadian kita, mengenai cara berpakaian kita, mengenai cara kita berbicara, mengenai cara kita meyakinkan si pewawancara bahwa kita adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam hal apa yang dicari oleh si pewawancara. Dalam hal ini, dalam hal apa yang dicari oleh Badan Pusat Statistik, yaitu petugas yang diharapkan mempunyai kemampuan seperti yang diharapkan. Nah, untuk mendukung hal tersebut, akhirnya dibuatkanlah sebuah aturan atau sebuah SOP dalam pelaksanaan wawancara petugas Sensus Pertanian 2023, di mana dalam proses wawancara tersebut dinilai beberapa aspek selain yang saya sebutkan tadi, dari pakaian, kemampuan kita berbicara, lalu bagaimana cara kita meyakinkan si pewawancara, kelengkapan berkasnya juga, dan hal-hal yang ada pada diri kita ketika kita diwawancara. Ini seperti kita wawancara di perusahaan-perusahaan. Jika teman-teman pernah punya pengalaman wawancara di perusahaan-perusahaan. Dan yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, mungkin secara pertanyaannya nanti yang akan ditanyakan itu jawabannya adalah iya, tidak, atau ragu-ragu. Nah, di sini bagaimana cara kalian menyampaikan apa yang menjadi jawaban kalian? Seperti dalam tahapan wawancara, proses wawancara rekrutmen calon petugas Sensus Pertanian 2023 nanti akan dimunculkan aspek seperti aspek loyalitas atau integritas. Aspek loyalitas atau integritas ini itu adalah menilai kesanggupan teman-teman ketika teman-teman itu harus melaksanakan pelatihan. Apakah teman-teman itu bersedia melaksanakan pelatihannya? Karena secara SOP, kegiatan BPS itu pasti ada yang namanya pelatihan atau briefing atau refreshing. Itu yang pertama di aspek loyalitas atau integritas. Yang kedua, apakah juga teman-teman bersedia menandatangani kontrak? Menandatangani kontrak artinya teman-teman itu tunduk dengan aturan yang ada dalam kontrak tersebut. Kadang aturan dalam kontrak itu tidak tersurat atau tidak tertulis secara langsung. Seperti, maaf, ini saya bercerita kembali ke pengalaman kita di registrasi sosial ekonomi 2022 lalu. Di mana di Reksosek itu 2022 itu ada tiba-tiba yang namanya aplikasi khusus. Dan itu sebenarnya merupakan momen yang agak menohok buat saya karena banyak komentar negatif yang masuk ke akun YouTube Bunda Zaman Now kalau itu. Nah, ketika ada hal seperti itu, sebenarnya ketika teman-teman tanda tangan kontrak, itu artinya teman-teman tunduk. Mau ada aturan baru seperti itu, artinya teman-teman harus siap ketika sudah tanda tangan kontrak. Dan poin ini yang dilupakan teman-teman yang sudah menandatangani kontrak Reksosek 2022 lalu. Aturannya tunduk kepada kontrak yang tertuang. Memang dia tidak tersurat, tidak tertulis dalam artian akan ada aturan begini-begini, tidak. Tapi dia dibuat secara bahasa hukum. Bahasa hukumnya seperti yang tertuang dalam kontrak. Itu ketika kontrak. Lalu yang kedua adalah kemampuan kita untuk bertahan. Bertahan dalam artian kita nanti itu ketika pelaksanaan Sensus Pertanian 2023, saya yakin teman-teman itu sudah punya kesibukan masing-masing. Bisa jadi teman-teman ada pedagang, atau bisa jadi teman-teman itu punya kesibukan misalnya sebagai ibu rumah tangga mungkin, atau punya usaha kecil-kecilan, ataupun usaha lain, ataupun kegiatan lain yang tidak
tidak apa yang biasa terjadilah setiap hari gitu. Nah, ketika di wawancara nanti akan ada yang namanya aspek kemampuan bertahan. Dalam artian teman-teman tuh fokus dengan kegiatan yang diselenggarakan nanti, fokus pada kegiatan Sensus Pertanian 2023. Walaupun teman-teman itu punya kesibukan lain dan sesuai target. Karena kenapa? Namanya kegiatan di BPS itu pasti ada targetnya. Rank waktunya dari sekian sampai sekian. Walaupun pada kenyataannya nanti masih ada seperti kayak toleransi buat teman-teman yang belum selesai ini untuk menyelesaikan pekerjaannya itu di beberapa hari terakhir di bulan berikutnya. Itu banyak teman-teman alami di kegiatan Reksosek 2022 lalu. Lalu kemampuan bertahan berikutnya yang nanti akan dipertanyakan adalah apakah teman-teman mampu atau mau melakukan pendataan itu secara lintas desa atau kelurahan. Itu yang teman-teman harus pikirkan kembali, mampu atau mau tidak lintas desa atau kelurahan. Karena kenapa? Lintas desa kelurahan itu bukan seperti kewajiban sih sebenarnya, tapi mengingat jumlah petugasnya tidak sebanyak di Reksosek 2022 lalu, maka mau tidak mau akan ada yang namanya lintas desa atau kelurahan. Nah, ini yang harus teman-teman antisipasi juga. Lintas desa atau kelurahan itu nanti akan ditanyakan. Nah, mungkin teman-teman bisa menjawab saya iya atau tidak. Tapi pada kenyataannya cara teman-teman menjawab itu yang akan dinilai oleh si pewawancara. Lalu di bagian lain adalah bagaimana caranya teman-teman itu nanti itu akan namanya bekerja sama antar PPL, antar PML, antar Koseka gitu. Bagaimana teman-temannya itu bersedia atau tidak, atau bisa atau tidak diajak bekerja sama, kooperatif dalam artian ketika dihubungi, ketika dia nggak bisa ngangkat telepon misalnya oke, tapi kita tidak membiarkan gitu. Nah, dalam artian ketika ada telepon kita nggak bisa ngangkat, oke lah, tapi ketika kita buka, oh ada telepon si Ani, kita kan bisa langsung jawab atau bisa langsung tanyakan by WA atau by pesan gitu, kenapa tadi menghubungi saya. Nah, yang seperti ini harus ada juga dilakukan oleh teman-teman nanti ketika proses lapangan gitu. Nah, lalu aspek lain yang akan dinilai dalam kegiatan rekrutmen calon petugas Sensus Pertanian 2023 adalah kemampuan perencanaan. Kemampuan perencanaan itu dalam artian begini, di bulan Juni Juli nanti posisi teman-teman itu ada di mana? Apakah di kabupaten tempat teman-teman bertugas, atau teman-teman bisa saja tiba-tiba teman-teman itu tidak di kabupaten tersebut. Misal lulus jadi PPK, atau teman-teman itu harus pergi karena punya atau mendapatkan atau diterima di tempat lain untuk bekerja. Nah, ini kemampuan perencanaan, artinya teman-teman itu sudah bisa membayangkan di bulan Juni Juli 2023 nanti teman-teman akan berada di daerah mana. Nah, ini bagaimana cara teman-teman meyakinkan si pewawancara bahwa pada bulan Juni Juli 2023 nanti teman-teman itu ada di tempat teman-teman melamar. Lalu aspek perencanaan berikutnya adalah bagaimana teman-teman melihat posisi teman-teman di Juni-Juli nanti. Apakah ketika di bulan Juni-Juli nanti teman-teman itu mempunyai kendaraan roda 2, ataukah teman-teman di bulan Juni-Juli nanti masih memiliki yang namanya Android teman-teman yang pegang sekarang atau tidak. Karena di sini dilihat keberadaan motor itu diperlukan ketika teman-teman harus bekerja di lintas desa atau kelurahan. Dan keberadaan Android diperlukan ketika teman-teman harus melaksanakan pelaksanaan lapangan Sensus Pertanian 2023. Kenapa? Karena pada saat pelaksanaan nanti teman-teman itu harus melakukan yang namanya tagging lokasi keluarga tani. Artinya setiap bangunan yang teman-teman data dengan menggunakan dokumen Sensus Pertanian 2023 dan artinya di dalam rumah itu ada petaninya, maka harus teman-teman tagging dengan aplikasi Wilkerstat. Nah, ini harus teman-teman pastikan di Juni-Juli nanti teman-teman ada Android-nya. Dalam artian ketika terjadi sesuatu dengan Android yang teman-teman pegang saat ini, teman-teman itu sudah punya mitigasi atau sudah punya pilihan kedua ketika Android teman-teman itu di bulan Juni-Juli nanti ada masalah. Nah, yang ini juga akan dilihat dalam proses wawancara calon petugas Sensus Pertanian 2023. Nah, mungkin nanti pertanyaannya itu tidak hanya teman-teman harus menjawab iya, tidak, atau ragu-ragu. Tapi mungkin pada posisi tertentu ketika kabupaten itu jeli dengan apa yang sudah terjadi, mereka akan meminta penjelasan
Nah, penjelasan inilah yang dibutuhkan oleh si pewawancara untuk memberikan teman-teman nilai. Karena nilainya itu ada 3 jenis nanti. Ketika iya nilainya maksimal, ketika ragu-ragu jawaban teman-teman dalam mengatakan apa yang menjadi pikiran teman-teman itu, nilainya juga tidak akan maksimal. Dan ketika teman-teman mengatakan tidak, berarti sudah dipastikan itu adalah nilai terkecil. Karena untuk dinyatakan lulus, teman-teman harus mendapatkan nilai standar yang sudah ditetapkan. Dengan catatan, nilai standar itu nanti dari proses rekrutmen wawancara secara offline akan ditambahkan ke dalam nilai dari teman-teman melakukan tes di aplikasi yang namanya e-learning BPS. Nah, semoga video dari saya ini bermanfaat. Tetap semangat, tetap berpikiran positif bahwa teman-teman bisa, maka teman-teman pasti akan bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.